Hai guys, welcome back to my video. Di video kali ini gue bakal ngebahas film Miracle in Cell No. 7. Buat kalian yang belum nonton, inilah review full spoiler. Jadi kalau nggak mau kena spoiler ya jangan nonton video ini. Tonton dulu, terus baru lihat review gue. Dan Miracle in Cell No. 7 adalah film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Tapi as we know, ini adalah film remake berdasarkan film originalnya, yaitu film Korea ya, berjudul sama Miracle in Cell No. 7 yang rilis tahun 2013. Gue pertama kali nonton versi Koreanya itu sekitar tahun 2014. Waktu itu ditunjukin temen gue nonton di YouTube, ada full versionnya di sana, bajakan gitu. Dan memang filmnya bagus banget sih. Jadi waktu gue denger Indonesia mau remake film ini, jujur aja gue lumayan skeptis karena gue liat pemeran utamanya salah satunya adalah Vino Gebastian yang meranin bapaknya. Gue nggak ngerasa dia suitable untuk karakter ini. Gimana caranya dia bisa meranin orang yang idiot, sementara kan image-nya Vino Gebastian tuh kan ya keren, cool gitu kan, suaranya juga serak-serak gitu, mana cocok gitu. Dan karena film versi Koreanya originalnya menurut gue udah sangat bagus, jadi gue sih nggak lumayan judgmental dengan versi remake Indonesianya. Tapi kemarin akhirnya hari Minggu gue tonton bareng keluarga gue karena kita lagi cari film keluarga yang bisa nonton bareng-bareng rame-rame. Dan kita nonton film ini, Miracle in Cell No. 7 versi Indonesianya. And boy, sungguh sangat memuaskan sih nonton film ini. Gue rasa ini remake yang sangat berhasil. Tetap gak lebih bagus dari originalnya, tetap kalau gue suruh milih nih, menurut gue lebih bagus Koreanya karena everything is just fit gitu, perfectly fit, karakternya, talentnya, semuanya. Bukan berarti yang Indonesia jelek, enggak sama sekali, enggak itu bahasa enggak sama sekali, bagus gitu. Dan memang nyaris ya sama persis namanya film remake, dan semua faktor yang membuat film Miracle in Cell No. 7 itu berhasil, semuanya ya di-copy di versi Indonesianya ini. Termasuk semua karakternya, semua jokesnya ketika ada di penjara, itu hampir semuanya 90% sama lah. Mungkin ada beberapa aspek aja, mungkin seperti agamanya si Dodo Rosak yang kalau di film Korea kayaknya Kristen, kalau di sini agama Muslim karena mungkin lebih relate dengan Indonesia gitu. Tapi jokes-jokes yang lain, karakter-karakter yang lain, mungkin juga ada sedikit perbedaan. Ada karakter hacker di versi Indonesianya itu. Gue nggak inget waktu itu di versi Koreanya ada hackernya atau enggak. Silakan kalian tulis di kolom komen, ingetin gue ada atau enggak. Tapi ya overall, menurut gue yang paling berhasil, apa yang membuat remake ini berhasil adalah castingnya, pemilihan karakternya, pemilihan pemerannya. Menurut gue ini hampir bisa dikasih skor 100 sih, hampir perfect. Mungkin hanya ada 2 karakter yang menurut gue, 2 atau 3 karakter yang masih bisa lebih baik lagi, yaitu karakternya si Bang Japri yang diperankan oleh Bang Indro, kemudian Tora Sudiro yang nggak tahu kenapa padahal versi Koreanya itu karakternya itu lumayan mencolok yang versi Tora Sudiro itu, tapi di film ini kayak kurang gitu, kayak ngawang istilahnya. Kemudian juga karakter si bapak dari anak yang mati itu juga ya kurang oke lah menurut gue. Tapi other than that, it's amazing. Vino Gebastian tidak sesuai dengan judgement gue sebelumnya. Dia meranin karakternya dengan sangat-sangat baik sih. Dia berhasil bikin kita percaya kalau dia itu adalah bapak yang idiot tapi sangat menyayangi anaknya. Gerakan matanya, semua micro expressionnya itu bener-bener top notch banget sih. Ini bener-bener aktor yang legendaris banget di Indonesia dan gue rasa film-filmnya patut untuk ditunggu gitu. Kemudian Mawar De Jong, oh my god. Gue tuh nonton film pertamanya Mawar De Jong itu film Teman Tapi Menikah 2. Dan gue bener-bener suka banget sama aktingnya dia di film itu. Jadi waktu gue tahu ada Mawar De Jong di film ini dan gue tahu dia meranin si Kartika versi besarnya, dan waktu gue inget versi Koreanya itu kan Park Shin Ye yang meranin, dan tuh banyak banget scene yang sangat-sangat emosional.
Dan gue udah, ekspektasi gue udah tinggi banget sih untuk Mawar De Jong pasti bisa nailed it ini, pasti bisa makan scene-nya itu, dan ternyata terbukti bener banget sih. Gila, waktu scene, salah satu scene terbaik di film ini, mungkin nggak banyak orang setuju dengan gue, adalah scene di pengadilan itu, ketika kameranya berputar terus 360 derajat, terus muterin si Mawar De Jong, conversation dengan si hakimnya, sampai klimaksnya dia ngomong ke lawyernya papanya waktu itu, kenapa anda diam, itu gila, keren banget. Gue sampai kayak gila, bisa ya acting kayak gitu ya, bisa ya nangis seril itu ya, nangisnya itu bener-bener natural banget dan emosinya bener-bener kebawa. Gila. Karakter lain yang patut diacungi jempol adalah Kartika versi kecilnya, si Graciela Jasmine kalau nggak salah. Masih kecil, lucu, paling umur nggak tahu berapa itu, 8 atau 7 mungkin, tapi actingnya bagus banget sih. Actingnya bagus banget. 11-12 dengan versi Koreanya. Dia bisa membawa karakter, ada keibuannya karena kan dia yang ngopeni papanya, istilahnya jagain papanya yang keterbelakangan mental itu. Kemudian karakter-karakter narapidana yang lain, gue rasa yang patut diacungi 2 jempol lah Regan dan Indra Jegel sih, gila. Mereka yang benar-benar membawa aspek komedi ini benar-benar kental di film ini. Dan kerennya semua komedinya itu lucu banget. Bukan cuma lucu loh ya, kalian tuh ngakak. Nggak cuma kayak enggak, tapi kayak gila, nggak nyangka gitu. Dan dynamicnya keren banget, walaupun gue rasa karakter Indra Jegel gepeng di film itu, kemudian karakter Regan gue lupa namanya siapa. Ya itu memang mereka realnya ya kayak gitu. Kalau kalian nonton stand up komedi mereka, cara ngomongnya, logatnya semuanya, ya itu mereka gitu. Cuma itu suit banget di film ini, perfectly fit di film ini gitu. Kemudian juga karakter si bule, ya oke lah. Denny Sumargo juga oke. But other than that, it's a really powerful movie. Gue suka banget soundtrack di akhir film. Andaikan kau datang kembali, dari si Unmesh. Gila, itu menyentuh banget sih. Gue nggak nangis nonton film ini karena memang gue orang yang susah nangis ya, susah dibuat nangis oleh film. Tapi benar-benar mengharukan. Sama mungkin karena gue udah nonton versi Koreanya, jadi gue udah antisipasi. Ini habis gini sedih, habis gini biasa, habis gini sedih dan sebagainya. Tapi nyokap gue nonton dia nangis, bahkan bokap gue nangis nonton film ini, menitihkan air mata. Mungkin sedikit catatan yang gue rasa ada beberapa yang tuh overwhelm adalah background musiknya yang terus-terusan tuh musiknya menyayat hati. Padahal ada di momen-momen tertentu menurut gue itu justru harusnya musiknya light, musiknya ceria, musiknya komedik. Tapi nggak tahu, dari awal sampai akhir film hampir terus pakai soundtrack yang orkestra yang menyayat-nyayat hati, yang benar-benar melankolik banget gitu. Mungkin ya memang misinya adalah untuk membuat orang itu menangis. Semakin banyak menangis, semakin mantap film ini. Juga waktu sholawatan ya, bahasa Islamnya yang sholatullah atau apa itu, yang nyanyi lagu Muslim, itu juga menyentuh banget. Scene balon udara, gue kasih nilai 75 dari 100 untuk film ini. Kenapa gue kasih 75? Kalau misalkan film ini original screenplay, artinya bukan film remake, mungkin gue kasih nilai 87. Tapi karena ini film remake, ya the highest score that I can give ya 75. Itu udah skor terbaik untuk film remake menurut gue. Karena screenplaynya aja ngopi gitu kan, semuanya udah ada. Jadi kan maksudnya nggak perlu mikir terlalu banyak, tinggal copy and paste aja. Ya pasti oke lah film ini. Keren buat Hanung Bramantyo yang direct film ini. Gue nonton beberapa filmnya, dulu ada Tendangan dari Langit dan Habibie Ainun. Memang dia cocok banget tuh film-film drama semacam ini yang menyayat hati, yang ada aspek melankolisnya, yang harus mendeliver emosi para pemainnya. Dia berhasil banget sih di film ini. Anyway guys, itu review gue mengenai film ini. Film-film apa lagi yang gue perlu bahas lainnya, silahkan komen di kolom komen. And yeah, that's it. I'll see you guys in the next video. God bless you and bye-bye.